DKI sepekan banjir kepung Jakarta sampai kasus DBD meningkat. Bagaimana nih? Jadi masalah dulu. Dalam ada bisa tuh. Ini kayak begitu. Ini dalam nggak, Bu? Segitu. Tadi. Ada full orang dewasa. Iya, ada full ya dewasa. Kira-kira berapa senti? 42 ada, Bu? Ya ada lah, pokoknya ada full orang dewasa siapa. Berarti tadi terobos juga ya, Bu? Iya, terobos terus. Tadi mau kemana rencananya, Bu? Hah? Rencananya mau kemana? Klender. Jakarta Timur. Sempat mogok mati. Ini rumah kakaknya ini, saya dari rumah kakaknya. Oh, sempat mati tadi? Iya, enggak mati di sini doang. Tadi. Pas agak dalam ya, Bu? Gara-gara dalam banjir ya? Emang waktu dari dulu, saya dulu sepinggan. Ini rumah kakaknya ini. Saya di sini. Ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah ring-ring dari sumur sapan yang dibongkar di kawasan Cipinang Indah, kemudian diganti dengan saluran air yang lebih besar serta ada bak penampung air yang berfungsi untuk nantinya memompakan air ke Kalisunter ataupun dialirkan lewat pintu air. Banjir gimana, Mbak? Bisa melintas nggak, Mbak? Nggak bisa. Ini kelapa gading sampai ini mogok sampai 2 kali malah. Ini macet parah nih. Di depan Moy, jadi saya kan arah dari danau tuh. Dari danau itu udah tersengang, udah susah banget udah lewat. Sampai sini ternyata lebih parah, sampai depan Moy itu lebih parah. Sejumlah pegawai kantor di kawasan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terpaksa menggunakan perahu rakitan menuju tempat bekerja Kamis siang. Perahu rakitan ini sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir mencapai 50 cm. Bersama Heru mengacak-acak Jakarta kembali di zaman dulu sebelum adanya Pak Anies. Selamat berenang. Ya, ini ya sekarang sudah banjir ya. Masyarakat sudah banyak yang mengeluh, mengkritik kebijakan-kebijakan Heru Budi hari ini. Tapi nampaknya para kalangan politisi sekarang ini satu sisi ada yang mengatakan diam. Ya, PSI sekarang diam begitu kan ya, tutup mulut, tutup telinga begitu ketika banjir yang ada di Jakarta. Mau salahkan siapa coba? Mau salahkan Heru Budi, Pak Jokowi sendiri yang mengangkat Heru Budi begitu sebagai PJ DKI Jakarta. Ini saya lakukan informasi atau permintaan masyarakat bahwa minta pengedotan di pinggir kali hutan kayu yang tadi ketinggian air kurang lebihnya 40 cm sekarang sudah menurun jadi 15 cm, yang tadinya mobil nggak bisa lewat sekarang sudah bisa lewat. Itu. Berapa lama tadi penanganannya, Pak? Penanganan tadi kurang lebihnya dari jam 8 sampai saat ini jam. Musim banjir ini bulan Februari ya, awal Februari itu udah 3 kali, Pak. 3 kali. Ini kurang lebih di depan sana di pinggir kali itu kurang lebih ya 60 ada itu, 50-60 lah. Warga ada yang mengungsi atau gimana, Pak? Hah? Warga ada yang mengungsi atau gimana, Pak? Nggak ada. Udah biasa begini. Cuman ya itu penanganannya aja yang belum terlaksana. Ibaratnya kalau rumahnya ya ada yang tinggi. Sejumlah pemberitaan di DKI Jakarta dalam sepekan mulai Senin 26 Februari sampai Sabtu 2 Maret. Menjadi sorotan warga mulai dari Jakarta kembali dikepung banjir hingga peningkatan kasus demam berdarah denggi DBD pada bulan Februari 2024. Berikut 5 pemberitaan DKI Jakarta selama sepekan yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi di akhir pekan ini. 1. Sebanyak 34 ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengungkapkan bahwa 34 ruas jalan di wilayah Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi pukul 10 atau mengalami peningkatan jumlah dibanding pukul 6.40 hingga 9 waktu Indonesia Barat.
BPBD mencatat saat ini terdapat 34 ruas jalan tergenang dan ada di wilayah DKI Jakarta. Kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji kepada wartawan di Jakarta Kamis. 2. Pemprov DKI bangun 4 JPO di Jakarta bernuansa modern pada 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun 4 jembatan penyeberangan orang atau JPO dengan konsep bernuansa modern pada 2024 untuk mewujudkan visi Jakarta menuju kota global. Alasannya, pembangunan JPO dengan konsep modern ini tidak hanya memperhatikan estetika dan fungsionalitas, tetapi juga keberlanjutan untuk berkontribusi mewujudkan visi Jakarta menuju kota global. Kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Wiwi Wahyuni saat dihubungi di Jakarta Senin. 3. Jelang Ramadan, warga DKI Jakarta diminta tidak panik karena stok pangan aman. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjamin ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat menjelang datangnya Ramadan dan meminta masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara panik. Kami memastikan stok pangan di Jakarta menjelang Ramadan pada kondisi yang aman, kata Heru saat meninjau bazar murah di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis. 4. PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Ciliwung Cisadane, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melanjutkan normalisasi Ciliwung untuk menangani banjir di Jakarta. Kita harapkan bisa 500 meter, kalau misalkan lebih juga bagus, kata Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono saat ditemui di rumah pompa Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis. 5. Jaksel akui kasus DBD naik 100% lebih daripada Februari 2024. Pemerintah Kota Jakarta Selatan atau Pemkot Jaksel mengakui kasus demam berdarah denggi atau DBD selama Februari tahun ini di daerah itu naik hingga 100% lebih dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data, ada 149 kasus DBD sepanjang Februari, kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Yudi Diwiati di Jakarta, Sabtu.